Tema yang akan kita bahas diantaranya zakat fitrah dan amil zakat. Lanjut. Nah, kewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib, ya. Bocah cilik ya wajib zakat, sing rong balik ya wajib zakat, cik bayi ya wajib zakat. Tidak hanya wong dewasa saja. Nah, itu diambil dari hadis Sahih Muslim. Unine hadis zakatul fitri min ramadana ala nasi so'an min tamrin atau so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin. Nah niki min zakarin iku ane sing ilang kuwi. Min zakarin wa unsa minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi kewajiban manusia di bulan Ramadan selain puasa, niku kewajiban berikutnya yakni zakat fitrah. Nah, ukurannya itu 1 sok, bukan kilogram. Jadi yang disebutkan dalam hadis so'an min tamrin, 1 sok berupa kurma. Terus diputuskan di Indonesia 1 sok berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok di Indonesia apa? Beras, sego, Jadi 1 sok berupa beras. Naliku tim safari membawa ukuran sok yang sama. Ukurannya 14,65 cm persegi. Ausoan min syairin atau 1 sok gandum. Jadi makanan orang Arab ini kurma karo gandum. Nah, siapa yang wajib? Setiap orang muslim yang merdeka. Saat ini status orang Islam kabeh merdeka. Tidak ada budak atau hamba sahaya. Zakarin wa unsa minal muslimin, laki-laki atau perempuan. Nah, ini diambil dari kitab Sahih Bukhari. Lanjut. Mas Mulim lanjut. Nah, hikmah zakat itu apa? Yakni sebagai penyucian jiwa. Awake dhewe poso niku, kita semua melaksanakan poso pasti masih ada kekurangannya. Wong iki poso iki malih boros karo mandan. Gitu. Nah, estu niku. Posone awake dhewe iki poso iku etokan. Tidak sesuai dengan pengertian as-shaum. As-shaum huwa al-imsak. Puasa itu pengertiannya adalah imsak, menahan diri. Jenenge menahan itu seharusnya ketika di hari-hari biasa makan 3 piring, maka seharusnya di bulan puasa hanya 1 piring. Itu sesuai pengertian al-imsak. Tapi kenyataannya bagaimana? Lalu ketika di bulan puasa dan lalu ketika di luar puasa, mewah yang mana? Minuman takjil ketika Ramadan dan di luar Ramadan, mewah yang mana? Nah, ini menandakan awake dhewe ora imsak kan. Tapi malah pemborong. Saya dulu. Nah, maka disucikan hal-hal yang seperti itu disucikan dengan zakat fitrah. Dan ini dasari hikmah zakat fitrah yang pertama diriwayatkan dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah SAW zakat fitrati zakat fitri tuhratan lis-shaim. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu fungsinya tuhratan sebagai penyucian jiwa. Penyucian jiwa, penyucian diri bagi orang yang berpuasa. Minalawi itu dari kegiatan-kegiatan sing gak
manfaat. Bar traweh ngopi rokokan, manfaat apa tadi? Manfaat bagi wong lanang. Manfaat. Wala, kene kula niku ben rame masjid disewani lapangan tenis. Dadi sing jero bar traweh barusan, sing njaba bujang-bujangi tenis meja. Nah itu termasuk lahul. Padahal setiap detik di bulan Ramadan itu ketika kita melaksanakan amalan ibadah dilipat gandakan 70 kali. Tapi malah kita tenis. Nah itu termasuk lahul. Warobas itu perkataan yang mengandung pornografi, perkataan kotor. Waktu metanil masakin, jadi hikmahnya sebagai penyucian jiwa, membersihkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan mensucikan dari perkataan yang kotor. Yang ketiga, sebagai pemberian kepada orang fakir dan miskin. Terus dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat id, maka zakatnya diterima. Maka ketika dikeluarkan setelah pelaksanaan sholat menjadi sedekah biasa. Nah, nanti ada yang dijelaskan waktu yang paling utama untuk melaksanakan zakat fitrah. Hikmah yang kedua, menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua PCNU, ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini gantung antara langit dan bumi. Belum akan diangkat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum zakat fitrah. Jadi syahrul Ramadhan mu'allaqun baina sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini mu'allaq itu gantung. Ramunggah orang kayak lampu gantung ya, bundal gandul tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Jadi jenengan boten bayar zakat fitrah, posone urung sampai diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah ini diambil dari kitab Targhib wa Tarhib. Niki hadisnya termasuk hadis sing sanadnya hasan. Niki ada yang mengatakan sanadnya dhaif, ternyata telah diteliti hadis niki dhaif jayyid isnaduhu. Sanadnya termasuk sanad yang bagus. Nah, ketika sanadnya bagus bisa dijadikan pedoman. Lanjut. Niki urgensi zakat. Urgensi ini apa? Zakat itu kok dianggap sesuatu yang penting. Zakat itu kok dianggap sesuatu yang penting nopo? Nah, wis maklum zakat itu termasuk rukun Islam. Wis termasuk kewajiban doruri. Wis roh kabeh bahwasanya zakat fitrah kuwi kewajibane wong Islam. Terus apa jenengan digeser sini, Mas? Wis. Terus pahala bagi membayar zakat, ancaman bagi pembangkang, termasuk ibadah yang bersifat wajib murokab. Nah, wajib murokab itu double. Kita bisa mensucikan diri dengan zakat, juga zakat itu bisa bermanfaat terhadap orang lain. Sholat manfaatnya kembali ke diri kita masing-masing. Tapi zakat
dampaknya ada dampak ibadah, juga ada dampak sosial. Itu yang dimaksud wajib murakab. Jadi saya ulangi, menjadi rukun Islam termasuk makluman minadin bidururi wis genah bahwasanya zakat itu kewajibannya agama wajib melaksanakan zakat fitrah, pahala, mendapatkan pahala bagi yang bayar zakat, ancaman bagi yang mengabaikan zakat, terus termasuk ibadah yang bersifat wajib murakab. Dampaknya ada ya, bahaya bagi orang yang menyepelekan aturan zakat. Jadi jangan sampai awak dhewe sebagai orang Islam itu menyepelekan aturan zakat. Jadi kan kita Ittihad, sarai kitab Ittihad itu disebutkan zakat yang ditasarufkan dengan tidak menetapi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan itu tidak berdampak pada fakir dan miskin. Fakir miskin tetap mendapatkan bagian zakat. Tapi kalau tidak sesuai aturan bisa menyebabkan zakat di awal dhewe tidak sah. Nah ini yang harus kita pahami pada malam hari ini. Zakat yang dikelola dengan tidak baik, tidak sesuai aturan fikih, itu bisa menyebabkan zakatnya tidak sah. Tapi untuk dampak ke masyarakat tidak ada, yakni selama beras itu tersalurkan kepada fakir miskin beres, tapi yang membayar zakat bisa tidak sah. Makanya kita bahas pada malam hari ini zakatnya sah, amilnya benar, fakir miskin dan asnaf yang lain mendapatkan bagian. Nah, lanjut. Nah, syarat wajib zakat Islam, jadi Islam kafir, merdeka, kafir ya merdeka. Merdekanya diri itu sejak kita dilahir, bukan merdeka 17 Agustus 45 itu ya. Jadi merdekanya wong Islam kuwi ketika kita lahir, orang tua kita kok statusnya muslim, status anak itu sudah merdeka. Terus menemui akhir Ramadan punya kelebihan apa di hari raya. Nah, Islam benar nggih, merdeka benar. Yang perlu kita bahas yang nomor 3, ada bayi lahir di tanggal 30 Ramadan. Nah ini misalnya ada bayi lahir di tanggal 30 Ramadan. Dan itu berarti wong tuane wajib menzakati anak yang baru lahir tadi. Jadi kok menemui akhir bulan Ramadan, walaupun ini masih bayi, itu wong tuane wajib zakati. Nah sebaliknya, kok ada orang meninggal karena nasar meninggal tanggal 30 Ramadan tidak wajib dizakati. Jadi menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal itu yang wajib zakat. Tah bayi tah dewasa pokoknya menemui akhir Ramadan wajib dizakati. Punya kelebihan apa hari Id. Ketika dalam keluarga itu hari raya Idul Adha ada makanan yang cukup dimakan untuk satu hari, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Koyoke aku timur wajib kabeh. Nggih Pak Rasul nggih. Koyoke wong aku timur itu masih nganggur seminggu ning omah jene beras. Lek minyak goreng lho. Nah. Jadi wong aku timur itu saya yakin punya kelebihan semuanya, punya kelebihan harta untuk dimakan pada hari raya. Berarti semuanya terkena wajib zakat. Nah, sing wajib zakat itu ketika riyoyo blas ra duwe apa-apa.
yo ora duwe duit jajan urung enek. Apa meneh marjan. Nah itu berarti orang wajib zakat karena tidak ada kelebihan yang untuk dimakan pada hari raya. Lanjut. Terus siapa yang wajib dizakati? Yakni diri sendiri. Lek kepala keluarga berarti wajib menzakati diri sendiri, wajib menzakati istrinya. Lek bojone papat dia wajib menzakati bojone sing papat. Lek kan bojo ora tak mikir bojo ya. Jadi ngopo sing tak zakati yo awakmu dhewe, gak usah mikir bojo pundi. Rapi kok. Oh, yo kelingan. Jadi istrinya ketika suami wajib menjaga dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Jadi termasuk yang tertalaki misalnya duwe bojo ketika Ramadan ditalak atau sebelum Ramadan ditalak tapi masih ada kemungkinan rujuk, talaknya talak 1 atau talak 2. Sebelum habis masa iddah, suami yang talak itu tetap wajib membayar zakat istrinya tadi. Jadi ketika mentalak istrinya, pas bulan Ramadan, talaknya talak regi, talak 1 atau talak 2, itu tetap wajib membayar zakat pada bagi istrinya yang tertalak regi. Jadi suaminya tetap kewajiban bayar zakat. Dan wanita yang tertalak baik yang sedang hamil, talak 3, talak baik yang tidak ada harapan rujuk kecuali ada muhalil, dan itu tetap wajib dizakati kalau kondisinya hamil. Terus orang tua kata, orang tua baik duit, apabila itu termasuk orang yang tidak mampu nafkahnya kepada anak yang mampu tadi, maka anak tersebut wajib menzakati orang tuanya. Selanjutnya, belum mampu untuk membayar zakat, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat anak dan cucunya tadi. Lanjut. Nah, ini kadar zakat dipraktekkan, ya. Nah, kadar zakat untuk mayoritas ulama, Syekh Wafa Az-Zuhairi, ini di kitab-kitab fikih yang tadi redaksi ini, beras ya, untuk Indonesia menggunakan beras seberat 2,75 itu 2,5 kg. Nah, makanya orang-orang NU termasuk PBNU, Al-Hisnu, PWNU, LPMNU Waktu Timur membuat takaran itu. Sok ini nggak tadi belum? Sok ini nggak tadi. Jadi sebenarnya orang zakat itu sok ini wow. Nah, dibuat tambak boya jenis Ciliwung ya. Pinten berarti? Nah, 2,8 ton. Nah, mau ini berarti tambak boya apa nih? Produk lokal nih, tidak ada podo. Timbangannya beda gak masalah, tapi untuk ukuran soknya sama. Monggo lanjut. Nah, terus zakat fitrah dengan uang. Nah, dengan uang kita mengikuti rumusan dari PBNU dan Lazis Pusat ini. Jadi, menurut Imam Syafi'i mazhab Syafi'i dengan 3,8 kg kurma. Pinten berarti regane kurma tadi? Kurma sing kae lho nggih. Kurma sukari nama kurma. Kurma ajwa larang 120 itu. Yang sudah kering. Nah, yang sudah kering kurma sing standar itu tadi. 60, 70. Terakhir dibahas 67.
60-70 60.000 pek telu 110 sing patang on sing 8 on katakanlah saya ketemu ya 130 berarti 230 lek jenengan zakat nganggo duit kudu nggawa duit 230. Nah solusinya berikut. Nah solusinya kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Panitia zakat menyediakan paketan beras 1 paket 2,8 kg dibungkusi satu-satu. Ketika ada orang yang membawa uang disuruh membeli paketan itu dan diniati zakat harus diberikan ke ambil. Itu solusi paling mudah. Zakatnya yo sah, yo murah. Tapi lek pengen tetap go duit jadi kok 235 malah kayak pilih sih Bu. Jadi harus kita jelaskan memang seperti ini Bu. Jadi ini dasarnya dari kitab Syarah Fathul Qorib, Syarah Bajuri. Jadi mazhab Syafi'i tidak boleh zakat menggunakan uang. Yang boleh adalah mazhab Hanafi, tapi harus mengikuti ukuran di mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 3,8 kg kurma. Nah ini dihargai 30. Ini kurmanya paling murah nih. Nah 30 kali berarti 114.000. Ini kurma sing paling murah. Kurma sing lain nanti 60.000 kedua. Monggo lanjut. Nah niku waktu yang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah niku bisa dikeluarkan sejak masuk bulan Ramadan. Nah, waktu yang boleh pokoknya sudah masuk Ramadan sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib 1 Syawal. Waktu yang paling utama subuh, masuk waktu subuh dan sampai sebelum Id. Nah ini waktu Abdul diterapkan ambilin ke portal-portal. Ambilin bocor kancil, makanya diambil sing waktu yang diperbolehkan di mawar. Jadi misalnya hamil kedua bulan Syawal, nanti itu haram mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tetap mengeluarkan jadi sodako. Lanjut. Nah niku niati ya, buatan saged niat bahasa Arab ini bu. Nawa itu hari fitrah. Man alzamuni fitratuhu. Niat dewe niki nawa itu hari fitrati. Nawa itu hari fitrati. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah itu. Sing penak basa Jawa, niat itu enggak harus pakai bahasa Arab. Sampean nakar beras, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, untuk istri saya. Lek luru ya disebutnya untuk istri saya si A si B. Untuk anak-anak saya sebutnya jenenge Bu beres. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah di aku, di bojoku, di anakku, Andi, Agus, Bowo. Desi. Nah ini carane mengeluarkan, carane niat zakat fitrah. Lanjut. Nah niku bagi orang yang mengeluarkan zakat disunahkan untuk berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa bagi yang mengeluarkan zakat, bukan niatnya doanya nggih.
Rabbana ya Allah taqabbal minna, terimalah zakat kami ini. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha menerima. Terus yang menerima zakat ojo kur alhamdulillah kabeh ditambahi dongane. Niki ajarakallahu bima aqaina wa jamalahu anta tahuran wa barakalaka bima aqaita. Nah niki sing berhak menerima zakat niki surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kriteria fakir miskin ini 600.000 atau 700.000. Nah ini pengertian fakir dan miskin. Kaya tambah boyo, betul enten iki. Betul enten ya. Nah, sugih karo di masyarakat. Lanjut. Sabilillah. Nah niki yang sering dibahas, sabilillah ki sapa itu? Pokoknya semua sektor kebaikan. Lek untuk perang gawe kaya pasukan perang. Niku perang fisabilillah ya. Saiki perangnya demo. Di Indonesia mboten enten peperangan ya. Jadi itu. Dan juga di situ disebutkan tadbinul mayyit, Pak Mudin itu termasuk sabilillah. Lanjut. Nah niki termasuk standar umum aja. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang masih kuat bekerja. Lanjut. Ini diloncat mohon. Nah, sabilillah ya. Mau dibahas sabilillah sapa mawon. Iklan anna ghairal abdi bi qoulihi wa fi sabilillah la yujibu al-qasu ala kulli walan ana ghairal abdi bi qoulihi wa fi sabilillah la yujibu al-qasu ala kulli ghuzati. Jadi sabilillah itu tidak hanya bagi pasukan perang. Lajib al-qasra tidak hanya bagi pasukan perang. Walihada makna qala Tofal kitab siri an ba'dil fuqaha. Imam Tofal menafsiri sabilillah annahum ajazu syarha shadaqah, yakni boleh mentasarufkan zakat kepada semua orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa saja itu? Min takfinil mauta, orang-orang yang mengkafani mayit, berarti Pak Mudin. Wa binail musul, orang-orang yang membangun benteng untuk perlindungan umat Islam. Wa imaratul masajid, orang-orang yang meramaikan masjid. Imaratul masajid termasuk margot, imam masjid, guru TPA, TPI di masjid. Nah itu termasuk sabilillah. Lanjut. Nah sekarang yang sangat penting lagi yakni ketentuan amil. Amil niku sapa? Definisine, terus syarat-syaratnya, prosedur pengangkatannya bagaimana, sopoe sing berhak mengangkat. Lanjut. Masih lanjut lagi. Nah, amil adalah
man istamalu al-imam ala ahli shadaqah wa daf'iha li mustahiqiha. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam. Imam di sini ditafsiri adalah presiden dan orang yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk oleh presiden, yakni Kementerian Agama. Nah, amil di situ tugasnya apa? Untuk mengambil zakat dan mentasarufkan, memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, pemimpin negara, jadi presiden. Dalam hal ini presiden, Kementerian Agama dan sebawahnya. Nah, tugasnya amil untuk menarik zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat dan diberikan kepada mustahiquz zakat. Lanjut. Nah, ini syaratnya amil, waktu apa gitu? Syarat amil tahwid mengatur kebijakan. Jadi mungkin harus ada penasihat, itu amil tahwid, yaitu masrur, itu harus pada posisi amil tahwid, penasihat. Syarat Islam berakal balik, adil, mendengar, melihat, mengerti tentang bab zakat. Nah, amil tahwid pelaksana yang di lapangan itu berakal balik, adil, mendengar, melihat. Jadi direct melaksanakan tugas dari amil tahwid, penasihat. Jadi sing paham tentang seluk zakat itu posisi ini amil tahwid. Nah, pelaksananya itu cukup berakal, balik, adil, mendengar, bisa melihat. Direct ngeter nih untuk mau. Aja. Nah, prosedur pengangkatan surat keputusan ambil zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang dikeluarkan oleh Ladisnu atau Las Kabupaten, Basnas. Jenengan bisa memilih salah satunya, KUA boleh, besar. Amil yang tidak memiliki SK, ketika salah pengelolaan zakat muzaki itu menyebabkan tidak sah. Nah, ini bedanya. Jadi misalnya ketika saya menjadi amil, kok pengelolaannya tidak beres, jenengan sing bayar zakat lewat amil, lewat kulon itu zakat jenengan boten sah. Itu ketika amilnya tidak memiliki SK resmi dari Ladisnu, dari Basnas, dari Kementerian Agama. Nah, namun ketika amil itu memiliki SK resmi dari Ladisnu, dari Basnas atau dari KUA, dengan bayar zakat diserahkan ke amil, dengan niati, dengan berikan ke amil klub, langsung sah. Entah itu bisa tersalurkan atau tidak, zakatnya jenengan harus buat urusan. Itu dampaknya seperti itu. Nah, makanya PCN Lombok Timur sangat getol untuk sosialisasi zakat, karena untuk membantu masyarakat. Jadi ini manfaatnya tidak untuk saya, tidak untuk PCNU, tidak untuk Pak Rosan ini tidak, karena Pak Rosan tidak mungkin dapat zakat dari sini, toh. Ini manfaatnya kembali ke jenengan. Ketika jenengan ambil wis beres, punya SK, jenengan deleh nang masjid ini balik wis beres urusan. Tidak mengkhawatirkan saya atau tidak. Tapi ambil boten gada SK, kok ambil kacau ketika mentasarufkan, misalnya zakatnya dikasih wong sugih-sugih yang tidak sesuai, yang tidak berhak di kei zakat jenengan mau boten sah, karena tidak sampai kepada yang berhak. Nah, itu bedanya ngoten. Jadi ini alhamdulillah sampun poin akhir. Enggak ya? Kesel.
Jadi niku kesimpulannya ukuran kadar zakat niku satu sok ukurannya sampeyan 14,65 cm persegi. Niku ukuran satu sok. Selanjutnya beras yang kita praktekkan di sini itu ternyata setelah ditimbang 2,8 kilogram. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Nah minimal ketika kita membagikan zakat kepada mustahik zakat minimal harus ada 3 kelompok, 3 asnaf. Ada kategori fakir, ada kategori miskin, ada kategori sabilillah. Ojo gur 2 kelompok saja ya. Jadi minimal harus ada 3 asnaf yang kita beri zakat. Nah ini tugasnya amir harus mengecek betul di desanya, mulai 3 kelompok itu. Jangan hanya 2 kelompok saja yang diberi zakat. Lebih boleh 4 kelompok, misalnya ada malam monggo, misalnya ada horim monggo. Horim itu orang yang terlilit hutang, bodoh nih dia utang boten cukup. Berarti lek uang kredit motor tidak masuk nih, kredit motor ya aku diutang kredit motor tidak masuk horim. Horim itu orang yang terlilit hutang, seandainya hartanya dijual kabeh tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dan itu orang gharib. Sabilillah jelas tahu, yakni pokoknya semua sektor kebaikan, guru ngaji, guru TPA, Pak Mudin, orang yang membangun benteng untuk umat Islam, orang yang meramaikan masjid, itu termasuk sabilillah. Terus berikutnya amil adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam. Dalam hal ini benar jalurnya imam itu siapa? Kementerian Agama di kecamatan namanya KUA yang berhak mengeluarkan SK amil zakat, atau Basnas Kabupaten. Yang ketiga yang paling mudah saiki orangnya ada, yakni Lazismu, ketuanya Pak Pendi. Jadi nyuwun SK amil zakat dengan tulis penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Boten sah ribet-ribet gawe ini enten penasihatin itu termasuk amil takin di wau. Terus dan penghitungan rokok Pak Pendi monggo, tapi boten wajib nih ya. Ganti print monggo. Jadi tidak dipungut biaya untuk pembuatan SK amil zakat. Jadi insya Allah sampun selesai nih. Mungkin ada yang bertanya masalah ini yang belum paham monggo silahkan.